Selamat malam teman-teman semua. Saya Ferstiawan, founder dari GisTrader. Dalam video ini saya ingin mencoba untuk menganalisa kondisi dari market kita hingga hari ini ya, sampai tanggal 7 September 2020. Nah, di sini saya akan tunjukkan kira-kira kondisi market kita seperti apa berdasarkan technical analysis. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat bahwa jika kita mempunyai garis trend seperti yang Anda lihat di sini ya, garis trend yang ini, kita bisa lihat bahwa IHSG hari ini dan hari terakhir kemarin ya, jadi dua candle, ini dia sudah menyentuh dari garis trennya. Yang artinya apa? Artinya dalam beberapa hari ke depan tentunya sudah mulai ada kejelasan ya harusnya ya. Jadi antara mau ke bawah atau akan mantul ke atas. Nah, kenapa? Karena ya sekarang sudah menyentuh dari tren lainnya. Sehingga dalam minggu ini ya harusnya sudah mulai ada kejelasan ya. Jadi pilihannya sebetulnya ya bisa mantul naik atau dia akan berubah menjadi downtrend gitu ya. Sementara dari satu minggu yang lalu IHSG ternyata tidak berhasil menembus dari MA 200-nya ya. Nah, jadi kita lihat aja kira-kira dalam hari-hari ke depan ini akan kemana IHSG itu bergerak. Jadi tetap ada dua karena sudah berada di perbatasan, maka potensinya tetap ada dua ya, bisa turun atau bisa naik. Kalau turun masih ada support di 5139 yang harus ditembus ya. Bisa jadi juga di sini terus dia kembali masuk ke zona uptrendnya. Ya, jadi kita dengan kondisi saat ini saran saya ya mulai harus waspada ya, waspada. Jadi antara mau buang ke bawah atau Anda mau bow ya, bow berdasarkan dari indeks itu ada kesempatan bow untuk saham-saham yang tentunya punya bobot besar ya, karena IHSG ini kan cerminannya dari LQ45 juga ya sebetulnya. Jadi kalau misalnya IHSG-nya rebound, tandanya saham-saham LQ45 mulai bergerak naik. Itu view untuk IHSG-nya. Kemudian untuk sektornya itu kita akan gunakan tools ya supaya lebih cepat. Jadi dengan tools ini saya bisa request ya, request uh, untuk kompas ya. Nah di sini kita bisa dapatkan kompasnya ya. Jadi kompasnya seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat dari Kompas itu finance masih belum ya. Kemarin saya juga adakan sesi analisa, finance juga mendekati dari zona X-nya ya. Nah, di sini belum ada penguatan lagi. Yang masih oke adalah agri ya, dia yang paling oke. Disusul consumer ya, consumer, kemudian ada trade ya, basic industri ya. Nah, jadi ini yang secara kompas dia terlihat adanya penguatan yang artinya kalau dia bergerak ke kanan atas, artinya dia mulai lebih kuat gerakannya daripada IHSG-nya itu sendiri gitu ya. Karena kita tahu IHSG-nya kan mulai turun ya, mulai turun. Ya, tadi kan pas di tren lainnya. Nah, untuk sektor yang lain, kalau misalnya dia tidak lebih turun atau dia bahkan lebih landai saja, maka dia diartikan lebih perform ya. Kita sebutnya biasanya outperform. Outperform artinya performanya lebih bagus dibandingkan dengan IHSG.
Karena semua sektor di sini kita compare performanya berdasarkan IHSG. Jadi ada beberapa di sini yang oke ya, agri, kemudian trade, basic, consumer. Nah, dari Kompas ini kita bisa mencari saham-saham apa aja yang punya perform yang bagus ya. Sebagai contoh, kalau misalnya kita mau lihat, yaitu bisa kita lihat ya. Kemarin saya sudah tunjukkan juga untuk sektor agri ya. Jadi kita bisa lihat di sini. BC Agri ya. Oke. Nah, di sini untuk agri itu sebetulnya dari 5 saham yang kita pilih itu semuanya bergerak menguat ya, bergerak menguat. Nah, jadi konsepnya bergerak menguat ini tidak selalu langsung diartikan bahwa saham itu sedang naik ya. Karena dia berlaku relatif, maka jika salah satu melemah dan yang satu bertahan, maka yang bertahan ini sudah dianggap dia punya performa lebih baik. Nah, kasusnya pada kondisi saat ini IHSG-nya turun dan saham-saham ini tidak turun atau kalau misalnya turun pun tidak setajam IHSG ya. Jadi kemiringan penurunannya itu masih lebih landai dibandingkan IHSG-nya. Oleh sebab itu dari chart Kompas ini ditunjukkan bahwa saham-saham ini dia punya performa yang lebih baik gitu ya. Nah, itu cara membaca dari chart ini. Nah, kenapa kok kita harus menggunakan chart ini? Karena dengan chart ini kita bisa tahu saham-saham mana yang masih bertahan atau bahkan dia akan punya performa yang naik ya. Jadi jika IHSG-nya naik, maka saham-saham yang berada di zona 4, ya, yaitu ada 2 ya sekarang ya. Maka kalau IHSG-nya naik, maka kedua saham ini juga akan terus naik ya. Dan ini akan terefleksikan di harganya juga. Jadi harganya juga akan naik. Nah, itu dalam kondisi jika IHSG-nya sudah mulai naik. Nah, jadi untuk saham agri itu ya Anda bisa incar untuk saham-saham yang masih ada di zona 3 ya, seperti LSIP atau BWPT. Dia masih dalam fase ini ya, masih konsolidasi gitu. Oke, itu cara membaca dari ini ya, sektor agri ya. Kemudian kalau kita bisa lihat, mungkin berikutnya kita coba lihat sektor consumer ya. Sektor consumer, sorry ini chartnya, kita ambil untuk kompasnya dulu, supaya kita tahu saham-saham apa di consumer yang dia punya gerakan yang bagus. Oke, ini agak sedikit kecil karena ada KF yang punya momentum besar ya. Nah, di sini kalau kita lihat yang oke satu aja Mior ya. Kalau yang lain itu dia masih berkutat di zona 2 dan zona 3 ya. Ada INDF tapi dia geraknya menurun. Ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini yang paling oke itu Mior. Nah, kemudian kita bisa ambil langsung chartnya ya. Slash NM Mior. Jadi dengan bantuan bot ini kita analisanya cukup cepat ya, cukup cepat karena kita nggak perlu lagi manual ya. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, kalau misalnya Anda sering mengikuti analisa saham yang saya adakan di GISTrader ya, itu kalau kita lihat bahwa candle hijau ini sudah waktunya beli ya. Jadi di sini beli. Kemudian warnanya kuning ini kita hold ya. Kuning jadi sepanjang ini kita hold. Nah, sampai hari ini hold dan ternyata hari ini dia berhasil break dari
R-nya ya, dari resistennya. Resistennya di 2550, harga sekarang 2590. Nah, jadi pada saat seperti ini, kondisi seperti ini, maka di sistem akan memberikan tanda bintang untuk MIOR. Artinya apa? Artinya si MIOR berhasil menembus garis resisten, sehingga di sini ada peluang bagi yang belum punya barang, ada peluang untuk beli, atau yang bagi yang sudah punya barang, Anda bisa melakukan average up. Jadi itu cara kita ini ya, trading setup kita seperti itu. Kemudian untuk saham yang lain ya, kalau kita lihat tadi mungkin kita kembali lagi ke Agri ya, kita cari contohnya mungkin AALI ya, yang ada di zona 4. Kita lihat, nah di sini kita lihat. Nah, jadi AALI kondisinya itu sudah bagus ya dari kompasnya. Kemudian di sini sebetulnya sudah lama sekali AALI itu sinyalnya buy, dan hingga sampai hari ini masih dinyatakan untuk hold ya. Jadi statusnya masih hold HLD 2 gitu, dan trennya masih naik ya, masih naik, zona uptrend. Zonanya ini adalah zona kompasnya di zona 4 gitu ya. Jadi kalau misalnya hold AALI ya dari harga 8 ribuan sampai sekarang hampir sekarang 11.300 ya. Berarti sudah profit sekitar 3.300-an. Gitu. Jadi sudah hampir sekitar 40% mungkin ya. Kalau saya nggak salah hitung gitu ya. Jadi angkanya sekitar itu. Saham yang berikutnya kita lihat coba ya, untuk agri yang lain itu adalah LSIP ya, LSIP. Nah, LSIP juga sama, jadi posisi sudah hold, ini adalah posisi belinya ya di sini, dan sekarang masih hold. Ya kalau belinya sih memang masih baru di sekitaran 900 sampai 960-an ya, sampai 1000 lah, itu paling ini, masih profitnya, floatingnya masih belum terlalu banyak ya. Artinya belum terlalu terlambat juga bagi teman-teman kalau misalnya mau membeli saham LSIP ini. Gitu. Jadi harga terakhir itu nangkring di atas resisten ya, 1030. Nilai cut loss-nya sebetulnya di 1005 ya. Jadi itu mepet banget dengan harga modal kita. Kalau misalnya kembali, ya berarti harus keluar dulu. Tujuannya supaya teman-teman itu yang menggunakan sistem ini itu tidak merugi ya. Jadi ada potensi kalau misalnya harganya kembali ke harga beli kita, artinya dia mengalami pelemahan. Dan pelemahan itu kita tidak pernah tahu sampai seberapa jauh ya, sehingga kita butuh suatu sistem yang mengingatkan kita untuk harus cut loss-nya itu di angka berapa. Dan di sini dari chart ini itu adalah 105 ya. Nah, jadi teman-teman kalau melihat video ini, mungkin teman-teman bisa mengingat atau melihat kembali kira-kira angkanya ada di sebelah kiri dengan nama cut loss gitu ya. Itu bisa Anda lihat. Nah, itu beberapa saham di Agri. Kemudian kalau misalnya kita lihat satu lagi ya. Satu lagi itu trade ya. Jadi kita lihat Kompas Trade-nya dulu. Kompas Trade. Dari Kompas Trade itu yang membaik itu ada, ini masih membaik ya, masih membaik tapi belum terlalu strong, itu LPPF ya. Kemudian ada SCMA ini. Ini juga mulai ya, UNTR, tapi masih belum
ke kanan ya, masih ke kiri tapi sudah mulai ke atas. Jadi saham-saham ini yang bisa kita masukkan watchlist ya, LPPF, SCMA, sama UNTR. Nah, sekarang kita coba buka untuk chartnya ya. Jadi LPPF, SCMA, sama UNTR. Kita coba buka chartnya LPPF. Nah, LPPF ini masih downtrend ya. Kalau kita lihat masih downtrend. Jadi kita bisa lihat nih statusnya apa. Statusnya itu masih no action. Artinya jangan beli dulu ya. Jangan beli dulu. Jadi untuk LPPF itu masih downtrend. Kabar baiknya karena dia sudah mulai bergerak ke kanan atas, ke zona 4. Kita lihat di sini ada dana asing juga mulai bertumbuh ya. Volumenya mulai naik. Jadi kita bisa masukkan dulu ke watchlist ya. Jadi untuk saham yang seperti ini belum ada sinyal hijau, ya kita masukkan watchlist, kita pantau dulu. Barangkali untuk beberapa hari ke depan itu ada perbaikan dari performa saham LPPF ya. Oke, berikutnya adalah SMA ya. Semoga nggak salah ingat. Nah, kalau SCMA ini juga sama ya, masih no action. Masih no action. Dan kebetulan kemarin, ya candle kemarin yang ini, dia berhasil tes dari ini ya, dari supportnya di 1150. Hari ini pun memang tidak naik ya, berada di 1200. Jadi ini adalah supportnya. Kalau dia sekarang masih dalam fase sideways ya, sideways dengan upside-nya itu di sekitar angka 1290 ya, di kiri nih. Nah, jadi masih ada 90 rupiah lagi ke atas. Tinggal Anda ukur risk-nya berapa, reward-nya berapa gitu ya. Jadi kalau sudah di bawah 1150 ya sebaiknya kita cut loss ya. Kenapa? Karena potensinya kalau tembus ke bawah itu bisa lumayan dalam ya, sampai di 920-an mungkin ini. Jadi lumayan dalam. Maka kalau tembus 1150 sebaiknya keluar dulu. Ya, itu saran saya seperti itu. Tapi karena dia sideways dan IHSG-nya turun, maka seperti ini ya. Kalau ini turunnya seperti ini dari sini ya. Ini ya, dan IHSG-nya kan turun ya. Sehingga kalau dari sisi IHSG kita melihat saham ini dia itu dianggap ada penguatan. Jadi dia bertahan gitu. Nah, ini indeksnya. Ya, yang ini ya. Nah, jadi ceritanya Kompas itu seperti itu. Kalau kita membaca artinya itu karena berlaku relatif ya. Tapi kalau IHSG-nya menguat seperti ini dan sahamnya juga bergeraknya lebih tinggi lagi, maka saham itu kalau di zona 4 ya dia pasti sudah naik gini. Jadi sudah ke arah ke kanan atas dan sudah garisnya panjang gitu ya. Kenapa? Karena dia secara performa lebih kenaikannya lebih signifikan dibandingkan IHSG-nya. Itu kalau misalnya Anda belum paham ya. Jadi ini saya jelaskan berulang kali supaya tidak bingung gitu. Kemudian yang terakhir adalah saham SMA sudah, LPPF sudah, UNTR ya. Coba kita lihat intip UNTR. Nah, UNTR itu juga masih sideways ya, masih sideways. Jadi dia ada supportnya 22.500 dan resistnya di 23.850. Sementara ini masih sideways, tapi kalau kita lihat tren jangka menengahnya ya, saya bilang menengah aja karena
hanya menggunakan sekitar 60 candle ke belakang, dia sebetulnya masih naik ya, masih naik. Cuman di sini ada resist lagi ya. 25.175. Tuh. Nah, sementara masih statusnya masih hold. Itu masih hold. Oke, itu adalah beberapa saham yang kita review menggunakan ini ya, menggunakan Kompas ya dengan tools dari KeysTrader. Kemudian kalau dari sistem sendiri hari ini ada beberapa yang disignalkan untuk buy ya, beberapa. Tapi saya nggak bisa bagikan semua ya, karena ini adalah privilege atau hak dari member KeysTrader Premium. Jadi untuk menghargai teman-teman yang sudah mau berinvestasi, kita tidak bisa bagikan semua, hanya mungkin beberapa saja yang menurut sinyal kita itu statusnya adalah bisa buy ya, bisa buy. Tentunya sinyal ini kita tidak menggaransi ya, kita tidak menggaransi bahwa sinyal itu akan membuat saham naik ya. Jadi teman-teman harus paham bahwa sebuah indikator itu hanya membaca kondisi yang ada, tetapi tidak menentukan masa depan. Nah, di KeysTrader sendiri itu yang selalu saya share dan saya ingatkan ke member, itu selalu menggunakan money management. Money management yang benar ya, supaya tradingnya itu tidak sembarangan gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah tahu market akan bergerak kemana. Sehingga meskipun ada sinyal buy, tentunya secara technical analysis sudah disediakan istilahnya dengan false break untuk membuat pembalikan sinyalnya, gitu ya. Nah, jadi untuk mengatasi false break, tentunya money management harus sudah siap. Nah, jadi dengan tools yang sederhana ini, menurut saya sudah cukup bagi member untuk bisa trading ya, dan profit juga gitu. Karena yang kita kuatkan bukan toolsnya ya, jadi toolsnya itu kan hanya membantu ya. Kalau misalnya teman-teman tahu ada beberapa hal yang harus dikuasai ya untuk sebagai seorang trader, itu yang pertama adalah technical analysis, di mana technical analysis ini peranannya sekitar 20% ya untuk keberhasilan trader. Dan di dalam KeysTrader Premium itu technical analysis sudah kita gantikan atau kita bantu dengan menggunakan bot ya, dengan chart dari KeysTrader yang sudah bisa dibaca dengan mudah, yaitu dengan pewarnaan-pewarnaan. Nah, jadi tugas member sekarang bukan lagi fokus terhadap technical analysis, karena technical analysis sudah ada. Sehingga untuk proses pembelajaran dari trader juga semakin cepat. Oleh sebab itu, yang saya lebih kuatkan untuk teman-teman member adalah money management. Bagaimana kita membeli suatu saham yang sudah lari misalnya. Nah, bagaimana kita mengukur resiko. Nah, terus berapakah profil resiko dari masing-masing trader, itu yang saya selalu remind ke member untuk menjalankan itu ya. Supaya kalau misalnya untungnya bisa lebih optimal, dan kalau loss juga bisa diminimalkan ya untuk lossnya. Jadi kalau teman-teman mungkin banyak yang masih berpikiran bahwa indikator itu adalah sesuatu hal yang punya porsi yang besar dalam trading. Kalau menurut saya sendiri, secara pribadi saya kurang setuju ya, karena trading ini kan adalah berdagang. Nah, dalam berdagang itu kita harus mengolah keuangan dengan baik.
disitulah peranan money management yang porsinya di atas dari technical analysis. Ya, mungkin ada yang menggambarkan 30% ya. Nah, jadi masih lebih besar lagi daripada technical analisisnya. Dan sisanya yang pasti adalah psikologi. Ya, psikologi ini juga selalu kita remind ya dari member-member supaya tidak tidak mudah terpengaruh ya. Karena pada saat terpengaruh maka biasanya tradingnya akan kacau balau. Meskipun sistemnya bagus, technical analysis bagus, money manajemennya bagus, tapi psikologinya kurang oke, nah itu akan merusak yang keduanya tadi yang sudah bagus. Nah di situ kita selalu mengingatkan ya bahwa teman-teman kalau trading harus seperti apa, dan kalau misalnya membeli atau menjual itu resikonya apa. Nah, di sini resiko secara psikologis yang saya maksudkan itu selalu saya ingatkan gitu. Kenapa? Karena pada saat besoknya atau setelah action jual belinya itu terjadi, member sudah paham bahwa oh ya ini resiko yang sudah pernah dijelaskan seperti itu. Nah, jadi ini kalau misalnya saya share sedikit ya. Ini ada beberapa yang statusnya itu spec buy. Ya, spec buy itu yang masuk di scanner ya. Itu adalah yang pertama BRPT ya. Jadi BRPT. Kita coba lihat untuk chartnya ya BRPT. Nah, di sini kita namakan spekulatif buy. Kenapa? Karena sebetulnya BRPT masih di dalam zona downtrend. Ya, kita lihat bisa ya. Kita kalau lihat dua garisnya, yang ini ya, yang ini, dan yang kecil ini, semuanya mengarah turun. Sehingga candle pink di sini kita artikan spekulatif buy. Nah, kalau misalnya kita mau tahu, di channel kita itu memberikan broadcast saham setiap setengah jam supaya kita nggak terlambat masuk, dan BRPT itu masuk di jam, oke sebentar ya, ini saya coba cari. BRPT itu masuknya, nah BRPT masuk di jam setengah tigaan ya, jam 3 kurang seperempat. Jadi menjelang closing memang dia ada kenaikan harga itu di harga 825 ya gitu ya. Jadi masih sama seperti harga closingnya. Sudah naik 5%. Nah, kenapa menarik saham BRPT ini? Karena secara chart ya, meskipun dia downtrend, dia berada di support ya, berada di support. Jadi inilah saya namakan spekulatif buy. Kenapa? Karena kalau misalnya saya beli hari ini, potensinya bisa ke next resist ya, atau kembali turun di bawah 770 ya. Gitu. Jadi ini menarik gitu secara chart. Nah, di sini saya juga nggak memperhatikan apapun ya. Dari saya analisa, saya tidak memperhatikan news atau apapun. Semuanya sudah ada di chart, semua informasi ada di chart. Kemudian yang kedua adalah MNCN ya, MNCN. Kita coba lihat lagi. Nah, MNCN juga sama. Jadi ada support di 835 ya. Jadi sesuai dengan low-nya. Low-nya di sini ya. Itu 835, di sini juga Anda lihat 835. Dia mantul ke atas masih 3% ya. 3% kalau saya beli dan saya buang di bawah 835 itu artinya mungkin hanya 4% resikonya. Gitu. Kembali lagi ya, ini masih ada di zona downtrend. Dan untuk spekulatif sebetulnya akan saya nyatakan dia berhasil kalau dia berhasil naik lagi 3% setelah sinyal muncul. Ya, bukan dari harga closing, tapi sinyal muncul pertama kali di sistem
KIS Trader yang setiap 30 menit dia akan membroadcast saham-saham yang potensial. Nah, itulah sistem kerja kita di sistem kita ya. Nah, tapi ini menarik ya karena dia baru naik 3% dan ada support di 835 ya, di low-nya hari ini. Pas banget ini kalau misalnya beli. Dan maksud saya kalau Anda berminat pun itu juga belum terlalu terlambat karena resikonya masih kecil. Itu dua saham yang statusnya reversal, kemudian ada salah satu saham lagi yang mungkin menarik juga ya. Nah, di sini bisa kita lihat nih, ada Wika. Nah, Wika statusnya bukan reversal, tapi dia adalah sudah dinyatakan buy. Ya, kenapa dinyatakan buy? Karena trend bar-nya masih hijau ya, trend bar masih hijau dan tren yang kecil ini juga, yang pendek ini juga dia masih naik. Nah, kenapa kok saya juga suka dengan chart Wika ini? Karena dia kenaikannya hari ini kan nggak terlalu tinggi ya, dan berada di support 1220 ya. Sementara harganya 1250. Sehingga kalau ke jarak ke support hanya Rp30. Rp30 itu sekitar 2,5%. Jadi kalau saya buang di bawah 1220, ya mungkin akan meningkatkan resiko saya menjadi sekitar 4% lagi. Sama seperti saham yang sebelumnya ya, seperti BRPT yang tadi. Oh sorry, BRPT itu sudah 5%. Jadi kalau kita nggak tahu tekniknya, ya mungkin resiko kita akan menjadi 6%. Tapi kita dengan menggunakan money management yang benar, itu kita bisa mengurangi resikonya ya, supaya resikonya tidak lagi 6% ya, mungkin bisa turun ke 5 atau setidaknya 4% kalau misalnya kita mengalami kerugian. Oke, jadi itu adalah saham-saham yang bisa saya analisa malam ini. Semoga berguna bagi teman-teman yang mungkin kebetulan lagi pegang atau hari ini beli juga di saham-saham yang saya analisa. Oke, semoga besok tradingnya bisa menghasilkan ya, bisa menghasilkan profit. Market kita juga kita doakan semoga kembali naik dengan cukup agresif ya. Jadi kalau misalnya sideways melulu ya, untuk kita mencari profit itu juga agak susah ya kalau mainnya di big cap ya. Kalau main di big cap itu gerakannya akan lambat mengikuti dari IHSG-nya. Oke, sekian saja video saya. Bagi teman-teman yang belum join di Telegram Group, silakan join dengan alamat @kis_traders ya, ada S-nya di belakang ya, KISS_TRADERS ya, itu adalah alamat Telegram. Kemudian ada Instagram juga ada, di situ ada beberapa konten yang terkait dengan pemahaman dari trading. Dan ini adalah channel yang baru ya, baru rilis kemarin 1 September, karena channel yang sebelumnya bermasalah gitu. Jadi kita buat channel yang baru dan kita mulai memberikan analisa ya, kita usahakan supaya lebih rutin ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya, supaya kalau ada video baru teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga trading Anda sukses selalu.